Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah sederhana yang berdiri di sebuah perumahan kecil di pinggiran kota. Cika sudah lebih dulu bangun, seperti biasanya. Suara ayam berkokok masih terdengar samar dari kejauhan, bersaing dengan deru kendaraan yang mulai lalu lalang di jalan raya. Ia melangkah pelan menuju dapur dengan rambut yang masih terikat seadanya, memakai daster bunga-bunga yang sudah menjadi pakaian andalannya ketika berada di rumah. Dapur itu tidak besar, namun selalu rapi. Meja makan kecil di sampingnya hanya berisi 2 kursi. Aroma kopi hitam sudah memenuhi udara, bercampur dengan wangi tumisan bawang merah yang baru saja ia masukkan ke dalam wajan. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, sementara bibirnya bersenandung lirih. Ada kebiasaan kecil yang tak pernah ia tinggalkan, memasak sambil bernyanyi pelan. Cika menoleh ke arah jam dinding. Jarumnya baru menunjuk pukul 6 pagi. Masih ada waktu sebelum Tony bangun. Ia menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur ceplok, lalu menuangkan kopi ke dalam cangkir kesayangan suaminya yang sudah agak kusam di pinggirannya. Semua itu terasa seperti rutinitas yang melelahkan bagi sebagian orang, tapi bagi Cika, inilah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Tony keluar dengan rambut masih berantakan, matanya setengah terpejam. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, berjalan gontai ke arah meja makan. Pagi, gumam Tony dengan suara serak. Cika tersenyum. Pagi. Sarapan dulu, Mas. Kopinya sudah siap. Tony duduk, menguap lebar, lalu mengambil cangkir kopi itu. Harum banget. Kamu selalu tahu cara bikin kopi yang pas. Cika terkekeh kecil. Ya iyalah, kan sudah bertahun-tahun bikinin kopi buat Mas. Mereka makan bersama dalam suasana hangat. Tidak ada pembicaraan besar. Hanya obrolan ringan soal cuaca, kabar tetangga, atau rencana Tony di kantor. Bagi Cika, momen seperti ini adalah kebahagiaan kecil yang selalu ia nantikan setiap hari. Setelah sarapan, Tony kembali ke kamar untuk bersiap berangkat kerja. Ia berganti pakaian, kemeja biru muda yang rapi dan celana kain hitam. Rambutnya disisir dengan cepat. Lalu ia mengambil jas yang tergantung di balik pintu. Cika memperhatikan dengan seksama, lalu merapikan kerah kemeja Tony yang sedikit miring. Mas, jangan terlalu capek di kantor. Ya, kalau bisa, jangan pulang terlalu malam, ucapnya pelan. Tony mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, aku usahain. Tapi kamu tahu sendiri, kerjaan kadang gak bisa ditebak. Cika ngerti. Tapi jangan lupa makan. Kamu sering banget pulang dengan perut kosong. Tony menghela napas singkat lalu mencium kening istrinya. Iya. Kamu ini cerewet banget. Cika hanya tersenyum. Tidak pernah tersinggung dengan candaan suaminya. Ia melepas Tony sampai pintu pagar, melihat mobilnya melaju pelan keluar dari perumahan. Setelah itu, ia kembali masuk ke rumah yang mendadak terasa sepi. Hari-harinya banyak dihabiskan di rumah. Sesekali ia membantu tetangga yang butuh pertolongan, kadang ikut arisan ibu-ibu, dan lebih sering berkutat dengan pekerjaan rumah. Tidak ada keluhan darinya. Bagi Cika, perannya sebagai istri rumah tangga adalah pilihan, dan ia merasa bangga bisa mendukung suaminya dengan cara itu. Siang menjelang, matahari semakin terik. Cika duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Televisi menyala menyiarkan acara talk show, tapi perhatiannya lebih tertuju pada lipatan kain yang terus ia rapikan. Sesekali ia berhenti, melirik ke arah foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Tony tersenyum bahagia dalam balutan busana pengantin sederhana. Setiap kali ia melihat foto itu, hatinya terasa hangat. Di sore hari, Cika sering menunggu Tony pulang di teras. Ia membawa segelas teh hangat, duduk di kursi rotan, sambil memandang jalanan. Tapi beberapa bulan terakhir, rutinitas itu sedikit berubah. Tony sering pulang lebih malam dari biasanya. Hari itu pun begitu. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, namun Tony belum juga pulang. Cika duduk di ruang makan dengan meja yang sudah tertata rapi. Nasi hangat, sayur sop, ayam goreng, dan sambal terhidang lengkap.
Ia menunggu sambil memainkan ponselnya, sesekali membuka aplikasi pesan singkat. Akhirnya, notifikasi berbunyi. Pesan dari Tony masuk. Maaf, lembur. Pulang agak malam. Jangan tunggu aku, tidur aja dulu. Chika membaca pesan itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia berusaha tersenyum, meski ada sedikit kecewa. Ia memutuskan untuk makan sendiri malam itu, lalu menyimpan sisanya di tudung saji. Setelah membereskan meja, ia masuk ke kamar, mencoba menenangkan hati dengan membaca buku. Beberapa jam kemudian, Tony akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah, langkahnya gontai. Chika menyambut di pintu. Mas, baru pulang? Capek banget, ya? Tony mengangguk singkat. Iya, rapat panjang banget. Kamu kenapa belum tidur? Chika nungguin Mas. Kan aku bilang jangan nunggu. Aku kasihan kamu jadi kurang istirahat. Chika tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Yuk, aku angetin makanan dulu. Tony menggeleng. Nggak usah, aku udah makan di kantor. Jawaban itu membuat Chika terdiam sejenak. Ia berusaha tidak menunjukkan rasa kecewa, lalu mengangguk pelan. Kalau gitu, langsung istirahat aja. Malam itu, mereka tidur bersebelahan. Tony cepat terlelap, sementara Chika masih terjaga. Matanya menatap langit-langit, pikirannya melayang. Ada rasa yang sulit dijelaskan, perasaan hampa yang mulai muncul, seolah ada jarak tipis yang perlahan-lahan tumbuh di antara mereka. Namun Chika menepis pikiran itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Bahwa kesibukan Tony hanyalah bagian dari pekerjaannya. Ia memilih untuk tetap percaya, karena itulah satu-satunya cara untuk menjaga hatinya tetap tenang. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Pagi dengan sarapan sederhana, siang yang sepi, sore yang penuh penantian, dan malam yang sering diakhiri dengan rasa kecewa. Tony makin sibuk, semakin jarang pulang tepat waktu. Meski begitu, Chika tetap setia menjalani rutinitasnya, tanpa banyak bertanya. Suatu sore, ketika Chika sedang menyapu halaman, tetangganya menghampiri. Cik, Tony makin sibuk ya akhir-akhir ini? Tanya Burina, tetangga depan rumah. Chika tersenyum ramah. Iya, Bu. Katanya banyak proyek baru di kantornya. Oh begitu. Kemarin saya lihat Tony di jalan dekat pusat kota. Lagi terburu-buru. Saya kira dia ada urusan penting. Chika mengangguk, berusaha menanggapi dengan wajar. Iya, mungkin ada kerjaan, Bu. Meski jawabannya tenang, hati kecilnya mulai terusik. Ia menepis rasa penasaran itu, tidak ingin berpikiran buruk. Tapi benih kecurigaan perlahan mulai tumbuh, meski ia tidak pernah berani mengakuinya. Malam itu, ia kembali menunggu Tony. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9, dan meja makan sudah dingin. Chika duduk sendirian, menatap pintu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ketika akhirnya Tony pulang, ia hanya berkata singkat, "Maaf, rapat lagi." Chika mengangguk, meski hatinya terasa kosong. Ia tahu sesuatu sedang berubah, tapi ia memilih untuk diam. Rutinitas pagi masih berjalan sama seperti biasanya. Chika bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu menunggu Tony keluar kamar dengan wajah mengantuk. Namun belakangan ini, ada yang terasa berbeda. Tony semakin jarang berbicara di meja makan. Jika dulu ia selalu bercerita tentang rencana kerja atau sekadar menyinggung hal-hal sepele, kini ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Chika memperhatikan diam-diam. Jari Tony lincah mengetik di layar, sesekali tersenyum kecil. Bukan senyum lebar, hanya senyum samar yang membuat Chika bertanya-tanya apa yang sedang ia lihat. Mas, makan dulu. Nasi gorengnya keburu dingin, ujar Chika dengan nada lembut. Oh iya, jawab Tony singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Chika menatapnya sejenak, lalu berusaha tersenyum. Ia tidak ingin suasana pagi berubah tegang hanya karena perasaan kecil yang mengganggunya. Ia tahu Tony bekerja keras, mungkin saja memang ada urusan kantor yang mendesak. Namun di dalam hatinya, ada sedikit rasa sepi yang tumbuh. Hari-hari berikutnya semakin terasa berbeda. Tony makin sering berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut. Jika dulu ia biasa pulang sekitar pukul 6 atau 7 malam, kini ia sering baru tiba di rumah menjelang tengah malam. Alasan yang selalu sama, lembur,
rapat, atau pekerjaan mendadak. Chika mencoba memahami. Ia tetap menyiapkan makanan, tetap menunggu di ruang tamu, meski akhirnya harus makan sendiri. Kadang ia duduk lama di kursi rotan depan rumah, memandangi jalanan yang sepi dengan lampu jalan yang redup. Hanya suara jangkrik dan sesekali motor lewat yang menemaninya. Di dalam hatinya, ia ingin sekali bertanya lebih jauh pada Tony. Ingin memastikan apa benar semua itu karena pekerjaan. Namun setiap kali Tony pulang dengan wajah lelah, Chika selalu menelan kembali pertanyaan itu. Ia tidak ingin menambah beban suaminya dengan kecurigaan. Suatu sore, Chika berkumpul bersama beberapa ibu tetangga di rumah Bu Rina. Mereka sedang mengobrol santai sambil menyiapkan kue untuk arisan minggu depan. Suasana riuh rendah, penuh dengan tawa. Namun tiba-tiba, salah satu tetangga nyeletuk. "Cik, kok Tony jarang kelihatannya akhir-akhir ini? Sibuk banget kayaknya." Chika tertegun sejenak sebelum menjawab. "Iya, dia banyak kerjaan di kantor." "Wajar sih, namanya juga laki-laki kerja. Tapi jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa keluarga," sahut Bu Rina sambil mengaduk adonan kue. Perkataan itu membuat hati Chika menghangat sekaligus getir. Ia mencoba tersenyum dan mengangguk, meski sebenarnya ada kekosongan di dalam dadanya. Ia tidak ingin orang lain melihat keresahannya. Baginya, menjaga kehormatan suami adalah hal yang penting, meskipun ia sendiri sering menahan luka. Malamnya, ketika Tony akhirnya pulang, Chika memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya? Sampai jarang ada waktu buat makan bareng." Tony melepas jasnya dengan gerakan cepat, lalu menjawab singkat. "Iya, banyak proyek baru. Deadline-nya mepet. Aku juga capek sebenarnya." Chika mendekat, menatap wajah suaminya. "Chika ngerti. Tapi kalau bisa, jangan terlalu sering lembur. Kamu juga butuh istirahat." Tony menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Iya, aku usahain." Jawaban itu terdengar ringan, seakan hanya sekadar ucapan untuk menenangkan Chika. Tapi baginya, itu sudah cukup. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Chika sering mendapati Tony sibuk dengan ponsel bahkan di rumah. Kadang ia tertawa kecil saat membaca pesan, kadang terlihat serius. Chika pernah iseng bertanya, "Siapa, Mas?" Tapi jawabannya selalu singkat, "Teman kantor." Suatu malam, ketika Chika sedang menyiapkan teh hangat di dapur, ia mendengar Tony tertawa kecil dari ruang tamu. Saat ia keluar, Tony buru-buru meletakkan ponselnya di meja. "Kamu ketawa sama siapa, Mas?" tanya Chika sambil mencoba terdengar santai. "Oh, enggak. Ada teman kantor kirim meme lucu." Chika mengangguk, meski hatinya sedikit tersentil. Ia mencoba percaya, karena memang tidak ada alasan kuat untuk meragukan Tony. Namun, perasaan kosong itu semakin sulit ia abaikan. Di siang hari, ketika Chika sendirian di rumah, ia sering merenung. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap foto pernikahan di dinding. Wajah Tony di foto itu terlihat penuh cinta, senyum yang tulus. Ia merindukan masa-masa itu, ketika mereka masih sering menghabiskan waktu bersama tanpa diganggu kesibukan. Pernah suatu kali, Chika mencoba menghidupkan suasana. Ia menyiapkan makan malam istimewa. Rendang, sayur asem, sambal terasi, dan puding sebagai penutup. Ia menghias meja dengan taplak baru, menyalakan lilin kecil, dan menaruh bunga segar di vas. Namun malam itu, Tony pulang larut dengan wajah lelah. Begitu melihat meja makan yang sudah tertata indah, ia hanya berkata, "Maaf, aku sudah makan di kantor." Chika tersenyum getir. Ia tetap menyimpan makanan itu, lalu duduk sendirian di meja makan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, menetes ke piring yang sudah dingin. Hari-hari semakin panjang bagi Chika. Kesepian menjadi teman setianya. Ia mencoba mengisi waktu dengan berbagai hal, berkebun, membaca, bahkan mengikuti kelas menjahit kecil-kecilan di rumah tetangga. Tapi semua itu tidak mampu menghapus rasa kosong yang muncul setiap kali melihat kursi kosong di meja makan. Sementara itu, Tony semakin jarang mengajak Chika berbicara panjang. Jikapun ada, topiknya selalu seputar pekerjaan. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang mimpi, rencana liburan, atau sekadar bercanda seperti dulu.
Hubungan mereka masih terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalamnya, ada jarak yang makin lebar. Malam itu, Chika berbaring di tempat tidur sambil menatap punggung Tony yang sudah tertidur. Ia menahan isak yang hampir keluar, menggigit bibir agar tidak terdengar. Dalam hati ia berdoa, semoga semua hanya sementara. Semoga Tony hanya benar-benar sibuk, bukan karena sesuatu yang lain. Namun jauh di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang membuatnya gelisah. Sesuatu sedang berubah, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Siang hari di sebuah gedung perkantoran besar yang berlokasi di pusat kota, Tony menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh perusahaan rekanan. Acara itu mempertemukan berbagai kalangan profesional dari banyak bidang. Suasana formal namun hangat memenuhi ruangan, dengan deretan kursi tertata rapi dan meja panjang yang penuh dengan minuman serta kudapan kecil. Tony duduk di barisan tengah, menyimak presentasi dari pembicara utama. Sesekali ia mencatat hal penting di buku kecilnya. Ia bukan tipe pria yang terlalu suka basa-basi, lebih banyak memilih untuk fokus pada materi yang sedang disampaikan. Hingga pada satu sesi istirahat, saat para peserta berdiri dan bergerombol untuk mengambil minuman, Tony berpapasan dengan seorang wanita muda. Rambut panjang tergerai rapi, kulitnya putih bersih, wajahnya dihiasi senyum yang terasa menawan. Wanita itu mengenakan blazer hitam dan rok pensil, tampak percaya diri dengan penampilannya. "Oh, maaf," ucap wanita itu ketika hampir bersenggolan dengan Tony di dekat meja minuman. "Nggak apa-apa," jawab Tony singkat sambil menyingkir sedikit. Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Sepertinya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Nama saya Wati." Tony menatap sekilas, lalu mengangguk sopan. "Tony." Mereka berjabat tangan singkat. Dari cara bicara dan ekspresinya, Wati tampak bukan orang yang canggung. Ia cepat mencairkan suasana, seakan sudah terbiasa berinteraksi dengan banyak orang. "Bapak dari perusahaan mana, kalau boleh tahu?" tanya Wati sambil mengambil segelas jus jeruk. "Perusahaan logistik, bagian manajemen proyek," jawab Tony singkat. "Wah, cocok sekali. Saya juga sering bersinggungan dengan dunia logistik. Kebetulan saya bekerja di perusahaan pemasok barang impor. Kadang-kadang memang butuh komunikasi intens dengan pihak logistik." Tony mengangguk kecil, tidak terlalu banyak menanggapi. Namun Wati tampak tidak kehilangan semangat. Ia melanjutkan percakapan dengan ringan, menanyakan hal-hal seputar pekerjaan, tren bisnis, hingga komentar soal acara seminar itu sendiri. Saat itu, Tony menganggap Wati hanya rekan yang kebetulan ditemui. Tidak lebih. Ia menanggapi seperlunya, tetap menjaga jarak. Namun Wati punya caranya sendiri untuk menancapkan kesan pertama. Sikap ramah, penuh percaya diri, dan tatapan mata yang selalu seolah memuji lawan bicaranya. Seusai seminar, mereka kembali berpapasan di lobi gedung. Wati menghampiri Tony sambil tersenyum. "Pak Tony, kalau berkenan, boleh tukar kontak? Siapa tahu kita bisa saling kerjasama ke depan." Tony sempat ragu sejenak. Namun mengingat pekerjaannya yang memang sering bersinggungan dengan banyak pihak, ia akhirnya menyerahkan nomor ponselnya. Wati langsung menyimpan dengan cepat, bahkan menuliskan namanya di layar ponsel Tony sebelum menyerahkannya kembali. "Terima kasih ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi," ucap Wati sambil melambaikan tangan kecil sebelum berjalan pergi. Hari itu berakhir tanpa sesuatu yang istimewa bagi Tony. Ia pulang dengan pikiran penuh tentang pekerjaan. Namun, entah kenapa, sosok wanita yang ia temui di seminar itu sempat terlintas sesaat di benaknya. Beberapa hari kemudian, saat Tony sedang berada di kantor, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Halo, Pak Tony. Ini Wati, yang kemarin ketemu di seminar. Semoga tidak salah orang." Tony membaca pesan itu sekilas. Ia membalas singkat. "Iya, betul. Ada apa ya, Bu Wati?" "Tidak ada apa-apa sih. Hanya ingin menyapa. Senang bisa kenalan dengan orang yang punya pengalaman di bidang logistik. Kalau nanti ada kesempatan, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya sedang mengerjakan proyek yang berhubungan dengan impor barang, dan saya rasa pengalaman Bapak bisa sangat membantu." Tony mengetik balasan singkat, mencoba tetap formal. "Baik, kalau ada hal yang bisa saya bantu, silakan kabari." Wati tidak berhenti di situ. Malam harinya, ia kembali mengirim pesan. Kali ini lebih santai. "Pak Tony, maaf mengganggu. Lagi sibukkah?
Saya sedang stuck dengan laporan, jadi iseng chat. Hehe. Tony menatap layar ponselnya agak lama. Ia tidak langsung membalas. Namun beberapa menit kemudian, ia mengetik. Lagi sedikit sibuk juga. Semoga laporannya cepat selesai. Jawaban itu sederhana, tapi cukup bagi Wati untuk melanjutkan percakapan. Dari hari ke hari, pesan singkat itu semakin sering masuk. Awalnya hanya seputar pekerjaan, kemudian perlahan merembet ke obrolan ringan, makanan favorit, tempat nongkrong di kota, bahkan curhatan singkat tentang capeknya bekerja. Tony yang awalnya dingin, lama-lama mulai sedikit melunak. Ia mulai merespons lebih cepat, meski masih menjaga jarak. Sementara itu, Chika di rumah tidak mengetahui apa-apa. Ia tetap menjalani rutinitasnya, menunggu suaminya pulang setiap malam, menyiapkan makanan, dan menyambut Tony dengan senyum meski sering dikecewakan oleh pulang yang terlalu larut. Suatu malam, ketika Tony baru saja tiba di rumah, ponselnya bergetar di saku celana. Ia buru-buru membuka layar untuk membaca pesan. Sekilas Chika sempat melihat nama, Wati, muncul di layar. Siapa, Mas? Tanya Chika sambil tersenyum. Oh, teman kantor. Ada urusan pekerjaan, jawab Tony cepat, lalu menaruh ponselnya di meja. Chika tidak banyak bertanya lagi. Ia percaya pada suaminya, meski ada sedikit rasa penasaran. Di sisi lain, Wati semakin gencar mendekati Tony. Ia tahu cara membuat lawan bicara merasa nyaman, dengan perhatian kecil, sapaan hangat, dan obrolan ringan yang tidak terasa mengikat. Tony yang lelah dengan tekanan pekerjaan, perlahan mulai menemukan ruang lega dalam percakapan dengan Wati. Sampai akhirnya, suatu hari, Wati mengirim pesan yang berbeda dari biasanya. Pak Tony, besok saya ada acara di dekat kantor Bapak. Kalau sempat, mungkin kita bisa makan siang bareng. Tony menatap layar ponselnya lama. Ada rasa ragu, tapi juga ada rasa penasaran. Ia mengetik balasan singkat. Kita lihat besok. Kalau sempat, saya kabari. Bagi Wati, jawaban itu sudah cukup. Ia tahu, perlahan tembok yang Tony bangun mulai retak. Malam itu, Chika duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Tony belum juga pulang. Televisi menyala menampilkan sinetron larut malam, tapi perhatian Chika tidak benar-benar ke layar. Pandangannya kosong, pikirannya bercampur aduk. Ia menatap meja makan yang masih tertata dengan lauk yang sudah dingin. Semangkuk sayur sop, ayam goreng, sambal terasi, dan sepiring tempe mendoan yang sudah tak lagi hangat. Lilin kecil yang sempat ia nyalakan meredup, hampir padam. Pukul 11:20, suara motor terdengar dari depan. Chika berdiri cepat, menunggu. Pintu rumah terbuka, Tony masuk dengan wajah lelah. Kamu belum tidur? Tanya Tony sambil melepas sepatu. Aku nungguin Mas. Aku pikir kamu pulang lebih cepat. Jawab Chika dengan senyum tipis. Tony hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamar. Ia tidak sempat melirik meja makan yang sudah Chika siapkan. Mas, aku udah masak. Mungkin Mas lapar? Panggil Chika pelan. Enggak, aku sudah makan tadi. Jawab Tony singkat tanpa menoleh. Jawaban itu seperti pisau kecil yang menusuk hati Chika. Ia berusaha menelan rasa kecewa. Keesokan paginya, suasana di meja makan juga tak banyak berbeda. Tony sarapan dengan terburu-buru, sambil sesekali menatap ponselnya yang terus berbunyi. Wajahnya tampak berbeda. Ada semacam kilatan semangat yang anehnya tidak terlihat ketika ia bersama Chika. Mas, akhir-akhir ini sibuk banget ya? Aku lihat kamu sering banget ada kerjaan tambahan, kata Chika sambil menaruh segelas teh hangat di hadapan suaminya. Ya, memang lagi banyak proyek. Kamu jangan terlalu mikirin. Aku baik-baik aja, jawab Tony singkat. Tapi Mas jadi sering pulang larut. Bahkan kadang gak sempat makan di rumah. Aku takut kesehatan Mas terganggu, ucap Chika dengan nada khawatir. Tony hanya menghela napas. Aku bisa jaga diri. Kamu gak usah terlalu khawatir. Setelah itu, ia berdiri, merapikan jasnya, lalu pamit berangkat kerja. Chika duduk lama di kursi setelah Tony pergi. Ada rasa hampa yang semakin dalam. Dulu, Tony selalu menyempatkan waktu untuk berbincang, meski hanya sebentar. Kini, rasanya seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Di kantor, Tony tampak berbeda.
Rekan-rekannya menyadari ia lebih sering tersenyum ketika sedang memandang layar ponselnya. Beberapa kali, ia keluar saat jam istirahat dan tidak kembali tepat waktu. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura tidak peduli. Hari itu, Tony menerima pesan dari Wati. "Mas Tony, aku ada di kafe dekat kantor. Kalau sempat, mampir ya. Aku pengen ngobrol santai." Awalnya Tony ragu. Namun entah mengapa, ada dorongan untuk membalas. "Baik, tunggu sebentar." Ia benar-benar datang. Di kafe itu, Wati sudah duduk dengan secangkir cappuccino. Senyumnya langsung merekah begitu melihat Tony masuk. "Wah, aku kira kamu nggak bakal datang. Makasih ya udah nyempetin," ucap Wati dengan suara manis. Tony hanya tersenyum kecil, lalu duduk di hadapannya. Kebetulan ada waktu luang. Mereka berbincang lama. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang hal-hal pribadi. Wati pandai menanggapi, tahu kapan harus tertawa, kapan harus mendengarkan. Tony merasa ada kenyamanan aneh yang ia dapatkan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah. Sementara itu, di rumah, Chika menunggu dengan hati yang gelisah. Ia mencoba mengisi waktu dengan menyulam, namun jarum di tangannya sering terhenti karena pikirannya melayang. Ia merindukan kebersamaan mereka. Malam itu, ketika Tony pulang, ia terlihat berbeda. Matanya berbinar, meski tubuhnya tampak lelah. Chika memperhatikan, mencoba membaca ekspresi suaminya. "Mas, hari ini gimana di kantor?" tanyanya lembut. "Biasa aja. Ada rapat, ada kerjaan numpuk," jawab Tony cepat sambil membuka ponselnya lagi. Ponsel itu tak pernah lepas dari tangannya. Chika hanya bisa menatap, lalu tersenyum getir. Hari-hari berikutnya, perubahan Tony semakin jelas. Ia mulai lebih sering merapikan penampilannya sebelum berangkat kerja. Parfum yang jarang dipakainya kini selalu ia semprotkan. Dasi yang biasanya asal, kini dipilih dengan rapi. Bahkan, ia sempat membeli kemeja baru tanpa memberitahu Chika. "Mas, kok tiba-tiba beli kemeja baru? Padahal masih banyak yang bagus di lemari," tanya Chika suatu pagi. "Ya, namanya juga butuh variasi. Biar lebih rapi di kantor," jawab Tony santai. Chika hanya mengangguk, meski dalam hatinya muncul tanya yang sulit ia ungkapkan. Malam-malam Chika semakin sunyi. Ia sering duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya sendiri, berharap Tony mengabari jika pulang terlambat. Namun pesan itu jarang datang. Jikapun ada, selalu dengan alasan rapat atau lembur. Suatu malam, ketika Chika sedang membereskan pakaian di kamar, ia menemukan sebuah struk belanja di saku celana Tony. Struk itu berasal dari sebuah restoran mewah di pusat kota. Chika menatap kertas itu lama. Matanya bergetar, dadanya sesak. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin Tony memang ada jamuan kantor. Tapi mengapa ia tidak pernah bercerita? Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Tony yang sudah terlelap, matanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran berkecamuk. Hatinya resah, tapi ia belum berani menyimpulkan apa-apa. Di sisi lain, Tony semakin terjebak dalam kenyamanan bersama Wati. Obrolan singkat di kafe berubah menjadi makan siang rutin. Dari makan siang, perlahan bergeser menjadi makan malam. Wati selalu tahu cara membuat Tony merasa istimewa, sesuatu yang diam-diam membuatnya candu. Dan perlahan, sikap Tony di rumah semakin dingin. Ia sering menghindari tatapan Chika, lebih banyak beralasan sibuk, dan semakin sulit diajak berbicara. Chika merasakan itu semua. Ia merasakan jarak yang makin melebar, tapi belum tahu harus bagaimana. Sore itu, hujan turun deras membasahi kota. Jalanan macet, suara klakson bersahut-sahutan, lampu-lampu kendaraan menyala redup di balik kabut hujan. Di rumah, Chika duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Pandangannya menembus tirai hujan, menunggu motor Tony melintas di depan rumah seperti biasanya. Namun waktu terus berjalan. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, lalu 9, dan akhirnya hampir 10. Tony belum juga pulang. Chika mencoba menghubungi ponselnya, tapi panggilannya hanya berdering tanpa diangkat. Dalam hati, ia berusaha menenangkan diri. Mungkin Mas memang ada rapat mendadak, atau hujan membuatnya terjebak di jalan. Namun entah mengapa, firasat buruk menyelinap ke dalam dadanya.
Tak lama kemudian, pesan singkat masuk. Maaf, aku pulang agak larut. Ada meeting penting. Chika menatap layar ponselnya. Pesan itu terasa hambar. Biasanya, meski terlambat, Tony akan menjelaskan sedikit detail. Kali ini, hanya sepatah kata yang dingin. Di sisi lain kota, Tony duduk di sebuah restoran mewah dengan lampu kristal yang berkilauan. Meja bulat dengan taplak putih, dihiasi lilin kecil yang menyala temaram, menambah kesan romantis. Di hadapannya, Wati mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya disanggul rapi, bibirnya tersenyum penuh percaya diri. Kamu terlihat lelah, Mas Tony. Sibuk banget ya akhir-akhir ini? Tanya Wati sambil menatap tajam. Ya, memang banyak kerjaan, jawab Tony, meski senyumnya berbeda dari biasanya. Ada kelegaan saat bersama Wati, seakan beban di pundaknya berkurang. Aku senang kamu masih sempat meluangkan waktu makan malam sama aku. Gak semua orang mau menyisihkan waktunya, ucap Wati sambil memainkan sendok di tangannya. Tony tersenyum tipis. Aku yang berterima kasih. Kamu selalu bikin suasana jadi menyenangkan. Mereka larut dalam obrolan panjang. Sesekali tawa Wati terdengar, membuat beberapa orang di meja sekitar ikut melirik. Tony merasa dihargai, merasa dilihat sebagai sosok penting. Sesuatu yang entah kenapa perlahan ia lupakan saat di rumah bersama Chika. Malam itu, ketika akhirnya pulang, Tony masuk rumah dengan langkah hati-hati. Chika sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah lelah. Mas baru pulang? Tanyanya lembut, meski ada getaran di suaranya. Iya, tadi rapatnya lama. Maaf ya, jawab Tony singkat. Chika mengangguk. Aku tadi nungguin. Mas udah makan? Sudah, di kantor tadi disediakan, jawab Tony sambil meletakkan jasnya. Chika menunduk, menyembunyikan perasaan yang bergejolak. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Namun hatinya berkata lain. Kata-kata Tony terasa janggal, berbeda dengan kebiasaannya dulu. Beberapa hari berikutnya, kecurigaan Chika semakin kuat. Tony semakin sering memegang ponsel, bahkan membawanya ke kamar mandi. Dulu, Tony sering meninggalkan ponselnya begitu saja di meja tanpa peduli. Kini, benda kecil itu seolah menempel di tangannya, tak pernah lepas. Suatu pagi, saat Tony sedang mandi, ponselnya berbunyi. Layar menyala, menampilkan sebuah nama, Wati. Jantung Chika berdegup kencang. Ia tidak berani menyentuh, hanya menatap layar itu sampai kembali gelap. Ada rasa sesak di dadanya, seolah sesuatu yang selama ini ia takuti perlahan menjadi nyata. Ketika Tony keluar dari kamar mandi, Chika mencoba bersikap biasa. Mas, barusan ponselnya bunyi. Ada yang cari. Oh ya? Dari kantor mungkin, jawab Tony cepat sambil meraih ponselnya. Sekilas ia terlihat gugup, namun segera menutupi dengan senyum tipis. Chika menatap suaminya dengan mata yang dalam. Ia ingin bertanya, ingin memaksa jawaban. Tapi bibirnya keluh. Ia takut mendengar sesuatu yang lebih menyakitkan daripada diam. Hari-hari selanjutnya, Chika mulai lebih banyak memperhatikan. Setiap kali Tony pulang, ia mencium aroma parfum berbeda di bajunya. Bukan parfum Tony yang biasa, melainkan aroma lembut yang asing bagi hidungnya. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin Mas bersalaman dengan banyak orang di kantor. Mungkin ada yang duduk berdekatan. Namun semakin sering ia mencium aroma itu, semakin sulit ia menyangkal. Suatu sore, saat membereskan pakaian di kamar, ia kembali menemukan sebuah struk di saku jas Tony. Kali ini, bukan hanya restoran mewah, tapi juga pembelian hadiah dari sebuah butik terkenal di mall. Chika duduk di tepi ranjang, memegang struk itu dengan tangan bergetar. Ia menatap kertas kecil itu lama, matanya berkaca-kaca. Tony tidak pernah membelikan hadiah seperti itu untuknya dalam beberapa tahun terakhir. Lalu, untuk siapa hadiah itu? Malamnya, ketika Tony pulang, Chika mencoba menahan diri. Ia tidak langsung menanyakan. Hanya menyambut dengan senyum tipis, meski hatinya hancur. Mas capek ya? Aku bikinin teh hangat, ucapnya lembut. Tony mengangguk tanpa banyak bicara. Ia duduk di sofa sambil menatap ponselnya lagi. Chika menatap dari dapur, air matanya menetes tanpa suara. Di saat itu, hatinya penuh tanda tanya. Apakah benar hanya pekerjaan yang menyibukkan Tony?
Ataukah ada sosok lain yang kini mengisi ruang hatinya? Cika tidak punya jawaban. Namun ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang perlahan merenggut kebahagiaan rumah tangga mereka. Malam itu, langit cerah tanpa bintang. Angin berhembus pelan menembus jendela kamar yang setengah terbuka. Cika berbaring di sisi ranjang, matanya terbuka menatap gelap, sementara Tony di sebelahnya sibuk dengan ponsel. Jemarinya bergerak cepat mengetik pesan, sesekali tersenyum kecil. Cika memperhatikan dari ekor mata. Hatinya semakin perih. Sudah berapa malam seperti ini? Tony yang dulu sering menggenggam tangannya sebelum tidur, kini lebih memilih menatap layar ponsel. "Mas, besok ada rencana apa di kantor?" Tanya Cika pelan, mencoba memulai percakapan. "Biasa, rapat sama klien," jawab Tony singkat, matanya tidak lepas dari layar. Cika menggigit bibir. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Akhirnya ia memalingkan wajah, berpura-pura tidur. Namun hatinya berkecamuk. Sementara itu, Tony mengirim pesan kepada Wati. "Besok siang kita makan bareng ya. Aku ada waktu di sela rapat." Balasan cepat masuk. "Baik, Mas Tony. Aku sudah nggak sabar." Keesokan harinya, Tony benar-benar menemui Wati. Mereka duduk di sebuah restoran bergaya modern, penuh cahaya lampu hangat dan dekorasi elegan. Tony mengenakan kemeja baru yang belum pernah dipakainya di rumah. Wati memuji penampilannya begitu ia datang. "Mas makin rapi aja sekarang. Pasti banyak yang terpesona di kantor," ucap Wati sambil tersenyum genit. "Ah, biasa aja. Kamu aja yang melebih-lebihkan," jawab Tony, tapi senyumnya menunjukkan bahwa ia menikmati pujian itu. Mereka berbincang akrab, bahkan tertawa bersama. Tony merasa dunia di sekitarnya seolah hilang. Saat bersama Wati, ia merasa diperhatikan, merasa dihargai. Sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia rasakan di rumah. Tanpa sadar, beberapa rekan kantor yang kebetulan lewat di restoran itu memperhatikan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, meski tidak ada yang berani mengatakannya langsung pada Cika. Sore harinya, Tony pulang lebih awal dari biasanya. Cika sempat terkejut. Ia menyambut dengan gembira, berharap suaminya ingin menghabiskan waktu bersamanya. "Mas pulang cepat? Syukurlah. Aku udah siapin makan malam spesial," kata Cika dengan semangat. Tony hanya tersenyum tipis. Iya, kebetulan rapat selesai lebih cepat. Namun sepanjang makan malam, pikirannya masih melayang pada Wati. Ia menjawab seadanya ketika Cika mengajukan pertanyaan. Tatapannya kosong. Sesekali melirik ponsel yang diletakkan di samping piring. Cika memperhatikan perubahan itu dengan hati getir. Ia tersenyum meski hatinya menangis. Beberapa hari berikutnya, perubahan Tony semakin terlihat. Ia mulai menggunakan parfum baru, sesuatu yang belum pernah dipakai sebelumnya. Ia juga lebih rajin bercermin sebelum berangkat kerja, memastikan rambut dan dasinya rapi. Cika memperhatikan diam-diam dari balik pintu kamar. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu, perubahan itu bukan untuknya. Suatu malam, Tony menerima telepon ketika sedang duduk di ruang tamu. Suaranya berubah lembut, berbeda dengan nada biasanya ketika berbicara dengan rekan kerja. "Ya, aku juga senang ketemu tadi. Kamu jaga kesehatannya," katanya dengan senyum samar. Cika yang sedang membereskan piring di dapur mendengar jelas. Ia berdiri kaku, jantungnya berdetak keras. Ketika Tony menyadari Cika memperhatikannya, ia buru-buru mematikan telepon. "Siapa, Mas?" tanya Cika hati-hati. "Oh, teman kantor. Nanyain soal laporan tadi," jawab Tony cepat. Cika hanya mengangguk, meski hatinya berteriak. Ia ingin sekali menanyakan lebih jauh, tapi ketakutan menahan lidahnya. Ketakutan bahwa semua dugaan buruknya akan benar-benar terbukti. Malam itu, ketika Tony sudah tertidur, Cika duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap kosong ke arah jendela. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Apakah Mas Tony sudah berubah? Apakah ada wanita lain di hatinya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Sementara itu, Wati semakin berani. Ia mulai mengirim pesan di luar jam kerja, bahkan malam-malam. Kadang pesan sederhana, seperti, "Udah makan belum, Mas?" Atau, "Jangan lupa istirahat." Namun bagi Tony,
Perhatian itu terasa hangat. Hari demi hari, Tony makin sering mencari alasan untuk bisa bertemu Wati. Dari sekadar minum kopi, menjadi makan malam, hingga jalan-jalan sebentar setelah kantor. Chika tidak tahu semua itu secara pasti, tapi ia merasakan jarak yang makin lebar di antara mereka. Tony yang dulu penuh perhatian kini seperti orang asing di rumah. Ia duduk di ruang tamu, tapi pikirannya entah kemana. Dan Chika hanya bisa menatap dari kejauhan, dengan hati yang perlahan remuk. Pagi itu, udara begitu sejuk setelah semalaman hujan. Matahari baru saja muncul. Sinarnya menembus tirai kamar dan menyinari wajah Chika yang masih termenung di tepi ranjang. Semalaman ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang perubahan Tony yang semakin nyata. Ia menatap suaminya yang masih terlelap. Tony tampak tenang, wajahnya damai. Tapi Chika tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketenangan itu. Dalam hati, ia berbisik, "Aku nggak bisa terus begini. Aku harus tahu kebenarannya." Hari itu, Tony berpamitan seperti biasa. "Aku ada rapat agak lama, mungkin pulang malam." Ia mencium kening Chika sekilas, lalu bergegas pergi. Chika hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia sudah bertekad. Kali ini ia tidak akan hanya menunggu di rumah. Ia akan mencari tahu. Begitu Tony keluar, Chika bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, menutup wajah dengan masker, lalu keluar rumah pelan-pelan. Ia menaiki taksi online dan mengikuti arah motor Tony dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang sepanjang perjalanan. Ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri, seperti detektif yang membuntuti suaminya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Motor Tony berhenti di depan gedung kantornya. Chika menghela napas, merasa sedikit lega. Mungkin benar, Mas memang kerja. Mungkin aku cuma berlebihan. Namun perasaan itu tak berlangsung lama. Sekitar siang, Tony keluar dari gedung. Ia sudah berganti kemeja rapi, dengan dasi yang dipasang lebih sempurna. Chika yang mengintip dari jauh langsung merasa curiga. Biasanya Tony makan siang di kantin kantor, tidak perlu berdandan lagi. Tony memesan mobil, lalu pergi. Chika buru-buru menyuruh sopir taksi mengikutinya. Perjalanan membawa mereka ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran dengan pintu besar berlapis kaca, lampu gantung kristal terlihat dari luar. Chika menelan ludah. Tangannya gemetar. "Jangan." Ia menunggu di seberang jalan, matanya tidak lepas dari pintu restoran. Tak lama kemudian, Tony muncul bersama seorang wanita. Wati. Chika langsung mengenalinya. Wajah itu tidak asing. Ia pernah melihat Wati sekali, ketika tanpa sengaja Tony menyebut namanya sebagai teman kantor. Hatinya seperti diremas. Ia ingin berlari masuk, berteriak, menampar wajah Tony dan Wati. Tapi kakinya tak sanggup bergerak. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, air mata mengalir deras. Dari balik kaca, ia melihat Tony dan Wati duduk berhadapan. Mereka tertawa, bercanda, dan wajah Tony tampak begitu bahagia. Bahagia dengan wanita lain. Chika menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak terdengar isakan. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Sore itu, ia pulang dengan langkah gontai. Di dalam taksi, ia menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Air mata terus menetes tanpa bisa dihentikan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu, memegang ponsel. Ia ingin menghubungi Tony, menanyakan langsung. Tapi setiap kali jempolnya hendak mengetik, tangannya berhenti. Kalau aku tanya sekarang, dia pasti punya alasan. Dia pasti bilang itu urusan kantor. Tapi aku lihat sendiri. Chika menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu, ia harus sabar. Ia butuh bukti lebih nyata. Sesuatu yang tidak bisa disangka lagi. Malam itu, Tony pulang dengan wajah tenang. Ia bahkan sempat membawa sebungkus kue untuk Chika. "Ini, aku beliin kamu. Tadi ada yang jual enak banget di dekat kantor," katanya sambil tersenyum. Chika menerima kue itu dengan tangan bergetar. Senyum Tony terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia tahu kue itu hanyalah topeng, penutup untuk kebohongan yang semakin besar. "Terima kasih, Mas," jawabnya lirih. Sepanjang malam, Tony bercerita sedikit tentang pekerjaannya, lalu kembali sibuk dengan ponsel.
Sementara Cika hanya duduk diam, menatap suaminya dengan mata yang basah. Dalam hati, ia bersumpah, "Aku akan mencari bukti lebih. Aku tidak boleh hanya diam. Kalau benar Mas Tony sudah mengkhianati aku akan buat dia menyesal." Keesokan harinya, Cika mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia menghubungi sahabat lamanya yang bekerja di sebuah biro investigasi kecil. Ia menceritakan secuil masalah, meski tidak masuk ke detail. "Aku butuh bantuan. Bisa nggak kamu cari tahu aktivitas suamiku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Sahabatnya menatap dengan wajah prihatin. "Kalau kamu siap dengan semua kemungkinan, aku bisa bantu. Tapi kamu harus kuat, Cik." Cika mengangguk pelan. "Aku sudah siap. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan." Hari-hari berikutnya, ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil. Struk belanja, aroma parfum asing, telepon di malam hari, hingga foto dari sahabatnya yang diam-diam membuntuti Tony. Semua semakin memperjelas kenyataan pahit. Tony memang punya hubungan dengan Wati. Namun Cika tidak langsung meledak. Ia menahan amarah, menyembunyikan rasa sakit. Ia berpura-pura tetap istri yang sabar, tetap menyiapkan sarapan, tetap tersenyum. Di balik itu semua, hatinya penuh dengan luka. Luka yang perlahan berubah menjadi tekad. Pagi itu, langit mendung seakan mencerminkan hati Cika yang kelam. Ia duduk di ruang makan, menatap secangkir teh hangat yang sudah dingin. Suaminya baru saja berangkat kerja, meninggalkan rumah dengan terburu-buru. Cika masih ingat jelas semalam ketika Tony pulang larut dengan alasan rapat yang panjang. Padahal, ia sudah menerima foto dari sahabatnya. Tony duduk berdua dengan Wati di sebuah restoran yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Mereka tampak begitu akrab. Bahkan dalam salah satu foto Tony terlihat menyentuh tangan Wati di atas meja. Foto itu kini tergeletak di layar ponsel Cika. Ia menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa, Mas? Kenapa tega lakukan ini ke aku?" bisiknya lirih. Hatinya hancur. Tapi di balik kehancuran itu ada rasa perih yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia sadar, tak ada gunanya lagi menutup mata. Siang harinya, sahabat Cika kembali menghubunginya. "Cik, aku ada bukti baru. Kayaknya kamu harus lihat langsung." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. Sahabatnya membuka laptop, memperlihatkan rekaman dari kamera pengintai yang dipasang diam-diam di area parkir sebuah restoran. Di layar, terlihat jelas Tony membuka pintu mobil untuk Wati, lalu menunggu sampai wanita itu masuk dengan penuh perhatian. Tak hanya itu, Tony bahkan sempat menunduk dan membetulkan tali sepatu Wati yang lepas. Gestur sederhana, namun penuh makna. Cika menahan napas, dadanya sesak. Air matanya kembali jatuh. Itu Mas Tony?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu ini berat, Cik. Tapi setidaknya sekarang kamu nggak lagi cuma curiga. Kamu punya bukti," ujar sahabatnya dengan nada hati-hati. Cika terdiam lama, jemarinya menggenggam erat tas di pangkuannya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah semua tenaga hilang. Namun di sisi lain, pikirannya mulai jernih. Ia tahu langkah selanjutnya tidak bisa hanya menangis. Malam itu, ketika Tony pulang, Cika mencoba bersikap biasa. Ia menyambut dengan senyum tipis, menyiapkan makan malam seperti biasanya. "Ada apa? Tumben masaknya banyak?" tanya Tony sambil duduk di meja makan. "Ah, nggak apa-apa. Aku cuma pengen nyenengin Mas," jawab Cika sambil tersenyum. Tony tidak curiga sedikit pun. Ia makan dengan lahap, bahkan sempat memuji masakan Cika. Sementara Cika hanya menatapnya diam-diam, hatinya semakin teriris. Setelah makan, Tony beralasan ingin segera istirahat. Ia masuk kamar lebih dulu. Cika menunggu sebentar, lalu mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping ranjang. Dengan hati-hati, ia membuka. Selama ini Tony sangat menjaga ponselnya, selalu diberi sandi. Tapi Cika sudah tahu cara membukanya. Karena dulu Tony pernah mengajarkan sandi yang sama ketika masih penuh kepercayaan. Jantungnya berdegup keras ketika layar ponsel terbuka. Ia menelusuri percakapan aplikasi pesan. Dan di sanalah ia menemukannya. Chat panjang antara Tony dan Wati. Pesan-pesan singkat, manis, penuh perhatian. "Aku kangen kamu, Mas. Besok kita ketemu lagi,"
Ya, aku nggak pernah merasa dihargai kayak gini sebelumnya. Cika terisak dalam diam. Tangannya gemetar membaca setiap kalimat itu. Yang paling menghancurkan adalah satu pesan dari Tony. Aku merasa hidupku lebih berwarna sejak ada kamu. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Bertahun-tahun ia menjadi istri yang setia, mendampingi suka duka, menahan sakit, semua seakan tidak berarti dengan satu kalimat itu. Cika menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak terisak terlalu keras. Air matanya membasahi layar ponsel. Pagi berikutnya, ia bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengucapkan selamat jalan. Namun dalam hati, ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan diam lagi. Siang itu, ia kembali bertemu sahabatnya. Aku sudah lihat semua. Chat mereka, foto-foto cukup. Aku nggak bisa terus pura-pura nggak tahu. Sahabatnya mengangguk. Apa kamu mau aku kumpulin semua bukti jadi satu? Foto, video, rekaman, chat. Cika menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. Ya, aku perlu itu semua. Kalau Mas Tony pikir aku lemah, dia salah besar. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Malamnya, ketika Tony pulang, Cika hanya diam. Ia tidak lagi mencoba mengobrol panjang. Tony pun sibuk dengan ponselnya. Senyum-senyum sendiri. Cika memperhatikannya dengan tatapan yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis lagi. Luka di hatinya telah berubah menjadi bara. Ia tahu waktunya belum tiba untuk mengungkapkan semuanya. Tapi saat itu datang, Tony dan Wati tidak akan bisa lagi bersembunyi. Malam itu, Cika berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Dalam hati, ia berbisik. Bersiaplah, Mas. Kamu kira aku nggak tahu? Kamu kira aku akan diam? Tunggu saja. Aku akan buat kalian berdua menyesal. Pagi itu suasana rumah terasa hening. Burung-burung di luar jendela berkicau, namun tidak mampu menenangkan hati Cika. Ia duduk di meja makan, menatap piring sarapan yang tak tersentuh. Tony baru saja pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan aroma parfum yang tidak asing lagi. Parfum yang sama dengan yang dipakai Wati saat terakhir kali ia lihat. Cika menghela napas panjang. Tangannya meremas meja dengan kuat. Hari itu akan segera datang. Aku tidak bisa terus menunda. Siang harinya, ia kembali menemui sahabatnya di sebuah kafe kecil yang sepi. Sahabatnya menyerahkan sebuah amplop tebal berisi kumpulan bukti, foto-foto, rekaman, hingga cetakan percakapan. Aku sudah rangkum semuanya. Kalau kamu tunjukkan ini ke siapapun, nggak ada yang bisa menyangkal, ujar sahabatnya serius. Cika membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Ia menatap lembar demi lembar. Ada foto Tony dan Wati masuk restoran, duduk berdua, bahkan keluar hotel yang sama di waktu malam. Perih menusuk hatinya lagi. Tapi kali ini ia tidak menangis. Wajahnya dingin, matanya tajam. Terima kasih, ucapnya lirih, namun penuh tekad. Sepulangnya ke rumah, ia duduk lama di ruang kerja. Semua bukti ia letakkan di meja, menatapnya satu persatu. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun rencana. Kalau aku langsung tunjukkan sekarang, Tony pasti hanya menyangkal. Dia pandai bicara, selalu punya alasan. Tapi kali ini aku akan buat dia tidak bisa lagi lari. Aku akan hadapi dia di depan semua orang yang dia hargai. Aku akan pastikan Wati juga ada di sana. Hari-hari berikutnya, Cika tetap bersikap normal di depan Tony. Ia masih menyiapkan makan malam, masih menyambut ketika suaminya pulang, meski hatinya sakit setiap kali melihat senyum yang bukan lagi tulus untuknya. Tony sama sekali tidak sadar. Ia semakin sering keluar dengan alasan pekerjaan, semakin sering membawa pulang oleh-oleh untuk menutupi jejak. Cika hanya tersenyum tipis setiap kali menerimanya. Dalam hati ia berbisik, beri aku sedikit waktu lagi, Mas. Aku akan balas semua yang kamu lakukan. Malam itu, setelah Tony tertidur, Cika berdiri di depan jendela kamar. Bulan bersinar terang, cahayanya masuk ke dalam ruangan. Ia menatap keluar dengan mata yang berkaca-kaca. Dulu aku pikir pernikahan kita akan bertahan selamanya. Aku pikir aku cukup untukmu. Tapi ternyata aku salah. Kamu memilih menghancurkan rumah tangga ini dengan tanganmu sendiri. Ia mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku juga akan bertindak.
Aku akan pastikan kamu menyesal selamanya. Keesokan paginya, Chika mulai mengatur pertemuan. Ia menghubungi seorang kerabat keluarga Tony, pura-pura ingin mengadakan acara makan malam sederhana. Tujuannya jelas, ia ingin semua orang ada di sana saat kebenaran terbuka. Tak hanya itu, ia juga meminta sahabatnya untuk diam-diam memanggil Wati di hari yang sama, dengan alasan pekerjaan. Chika tahu, pertemuan itu akan menjadi panggung akhir bagi Tony dan Wati. Beberapa hari sebelum acara, Chika benar-benar menyiapkan diri. Ia tidak lagi tampak rapuh. Wajahnya tenang, bahkan senyum tipis selalu terukir di bibirnya. Tony sempat terkejut melihat perubahan itu. "Kamu kenapa? Kayaknya sekarang lebih ceria ya," ujarnya suatu malam. Chika hanya tersenyum. "Aku cuma lagi banyak mikir. Banyak hal yang harus aku syukuri." Tony mengangguk sambil melanjutkan makan. Sama sekali tidak sadar bahwa istrinya sudah menyiapkan jebakan besar untuknya. Di balik senyum itu, hati Chika membara. Ia tahu, saat hari itu tiba, Tony tidak akan bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya. Hari-hari terasa berjalan lambat. Namun semakin dekat dengan acara makan malam itu, semakin kuat pula tekad Chika. Ia tidak lagi menangis sendirian di malam hari. Ia tidur dengan hati yang dingin, penuh perhitungan. Luka di hatinya telah berubah menjadi kekuatan. Malam menjelang acara, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri yang dulu sering tampak lelah dan sedih. Kini, yang ia lihat adalah seorang wanita yang kuat, yang siap menghadapi kenyataan pahit, apapun hasilnya. Besok, semua akan berubah, batinnya. Besok, Mas Tony dan Wati akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Hari itu akhirnya tiba. Rumah besar milik keluarga Tony tampak ramai. Lampu-lampu gantung menyala terang. Meja makan dipenuhi hidangan mewah. Kerabat dekat dan beberapa rekan kerja Tony sudah hadir, memenuhi ruangan dengan tawa ringan dan obrolan hangat. Chika berdiri di sudut ruangan dengan senyum anggun. Gaun sederhana namun elegan ia kenakan, rambutnya disanggul rapi. Tidak ada yang menyangka, di balik senyum itu ada badai yang sedang ia siapkan. Tony menghampiri, menepuk bahu istrinya dengan penuh percaya diri. "Kamu hebat. Bisa atur acara sebesar ini dalam waktu singkat." Chika menoleh, menatapnya dengan mata tenang. "Aku hanya ingin semua orang yang kita sayangi berkumpul." Tony tersenyum puas. Ia merasa malam itu akan menjadi panggung kejayaannya. Ia bahkan sempat membual kepada beberapa tamu tentang keberhasilannya di kantor, tentang proyek besar yang ia pimpin. Namun Tony tidak tahu bahwa Wati juga diundang. Wanita itu datang beberapa saat kemudian, mengenakan dress berwarna merah menyala. Ia tampak sedikit ragu ketika melangkah masuk, tapi sahabat Chika yang berpura-pura mengundang atas nama pekerjaan memastikan dirinya duduk di meja. Sejenak, ruangan menjadi canggung. Beberapa kerabat memandang heran, apa urusan seorang rekan kerja hadir di acara keluarga? Namun Chika dengan tenang menyambut Wati. "Silakan duduk, Mbak. Malam ini kita semua keluarga," katanya dengan senyum tipis. Tony terkejut melihat Wati hadir. Ia sempat panik, namun segera menyembunyikan ekspresinya dengan tawa. "Oh iya, Wati memang teman kantor. Mungkin ada salah paham soal undangan." Chika tetap tersenyum. "Tidak ada salah paham. Aku sendiri yang minta dia hadir." Mata Tony melebar. Dadanya terasa sesak, tapi ia tidak bisa langsung membantah. Acara makan malam berjalan sebentar dengan suasana tegang. Beberapa orang mulai merasakan ada yang janggal. Chika sengaja menunggu hingga semua orang selesai makan, barulah ia berdiri di tengah ruangan. "Terima kasih sudah datang malam ini," ucapnya tenang, namun suaranya cukup tegas untuk membuat semua orang menoleh. "Aku punya sesuatu yang ingin aku bagikan kepada kalian semua." Ia berjalan ke meja samping, mengambil sebuah map tebal. Semua mata mengikuti gerakannya. Tony mulai gelisah. Wati menunduk, jari-jarinya gemetar di pangkuan. Chika membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Ia meletakkannya di meja makan, tepat di hadapan semua orang. Foto-foto Tony dan Wati, di restoran, di parkiran, bahkan di lobi hotel. Semua terlihat jelas. Ruangan hening. Beberapa kerabat terkejut, ada yang langsung menutup mulut dengan tangan. Tony berdiri tergesa, wajahnya pucat. "Chika, apa maksudnya ini?"
Kamu sengaja mau mempermalukan aku di depan semua orang? Ini fitnah. Cika menatapnya dingin. Fitnah? Masih mau bilang fitnah setelah semua bukti ini? Ia mengambil ponsel, lalu memutar rekaman percakapan manis antara Tony dan Wati. Suara mereka terdengar jelas memenuhi ruangan. Wati menunduk semakin dalam. Wajahnya merah. Air matanya hampir jatuh. Mas Tony, lanjut Cika, suaranya bergetar namun tegas. Bertahun-tahun aku dampingi kamu. Aku jaga rumah ini, aku percaya penuh. Tapi inilah yang kamu balas. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang Tony dengan tatapan kecewa. Tony mencoba meraih tangan Cika. Sayang, aku bisa jelaskan. Cika menarik tangannya cepat. Cukup, Mas. Jangan panggil aku sayang di depan semua orang sementara hatimu jelas-jelas kau berikan pada orang lain. Suasana semakin panas. Wati akhirnya angkat bicara dengan suara pelan. Hampir berbisik. Aku minta maaf. Aku nggak pernah bermaksud merusak rumah tangga kalian. Cika menoleh dengan tatapan tajam. Kalau benar tidak bermaksud, kamu tidak akan duduk berdua dengannya di setiap restoran mewah, tidak akan kirim pesan manis tengah malam, tidak akan biarkan dia pulang larut bersamamu. Wati terdiam, air matanya jatuh. Tony semakin panik. Ia memandang sekeliling, melihat wajah-wajah yang dulu mengaguminya kini penuh amarah dan kecewa. Reputasinya runtuh seketika. Cika berdiri tegak, matanya menatap suaminya tanpa gentar. Malam ini aku ingin semua orang tahu. Aku tidak akan diam dipermainkan. Aku punya harga diri, dan aku akan pastikan kalian berdua merasakan akibat dari apa yang kalian lakukan. Ruangan kembali hening. Semua mata kini tertuju pada Tony dan Wati, yang duduk seperti pesakitan di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Di sudut ruangan, sahabat Cika tersenyum tipis, bangga melihat keberanian itu. Sementara Cika sendiri, meski hatinya perih, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, ini baru awal. Tony dan Wati mungkin belum sadar sepenuhnya. Tapi malam itu mereka telah kehilangan kehormatan di depan semua orang. Dan itu baru permulaan dari penderitaan yang akan datang. Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakan. Semua tamu pulang dengan wajah penuh pertanyaan, sebagian dengan tatapan kecewa, sebagian lagi dengan rasa iba kepada Cika. Tony duduk terpuruk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat, kemejanya basah oleh keringat dingin. Wati sudah pergi terburu-buru, tidak sanggup menahan tatapan tajam dari orang-orang. Cika berdiri di depan jendela, menatap cahaya lampu jalan yang temaram. Tangannya terlipat di dada, tubuhnya tegak, matanya dingin. Tanpa menoleh sedikit pun, ia berkata dengan suara rendah namun menusuk, "Mas, sejak malam ini semua akan berbeda. Kamu akan tahu rasanya kehilangan sesuatu yang dulu kamu anggap sepele." Tony terdiam, tidak berani menjawab. Kata-kata Cika bagaikan pisau yang menusuk tanpa ampun. Cika berbalik perlahan, menatap suaminya dengan sorot mata yang tidak pernah Tony lihat sebelumnya. Bukan lagi tatapan seorang istri yang penuh cinta, tapi tatapan seorang wanita yang tersakiti dan siap membalas. "Ini baru permulaan," ucap Cika tegas. Lalu ia berjalan meninggalkan ruang tamu, menaiki tangga dengan langkah pasti. Tony hanya bisa menunduk, napasnya berat. Di dalam hatinya, untuk pertama kali ia merasa takut. Sementara itu, di luar rumah, sebuah mobil berhenti di kejauhan. Dari balik kaca, seorang pria berjas hitam menatap rumah itu dengan sorot mata penuh rahasia. Ia mengangkat ponsel, menghubungi seseorang. "Semua sudah sesuai rencana. Kita tunggu saja langkah berikutnya dari Nyonya Cika," katanya datar sebelum menutup telepon. Lampu rumah perlahan padam. Malam menelan semua yang tersisa. Namun satu hal pasti, badai yang lebih besar sedang menunggu.